Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan setelah kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang berikutnya kami wasiatkan untuk diri kami pribadi dan juga untuk jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwa dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita semua sedang merayakan hari raya kemenangan, hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Hari raya adalah hari untuk bergembira, hari untuk makan dan minum, hari yang menyibukkan. Di antara kita sudah menanti banyak agenda di hari raya ini. Ada agenda bersilaturahmi dengan sanak keluarga, ada agenda menyiapkan makanan dan minuman, ada agenda berkunjung ke rumah tetangga, ada agenda halal bihalal, bahkan ada agenda melakukan perjalanan jauh, mudik, bertemu dengan saudara di kampung. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan dengan padatnya agenda yang ada di hari raya ini, maka kami ingatkan, terkhusus untuk diri kami pribadi dan juga untuk jamaah sekalian, agar jangan sampai padatnya agenda hari raya tersebut membuat kita lalai, membuat kita terjerumus kepada kemaksiatan yang kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kemaksiatan ini lebih besar dosanya daripada membunuh, lebih besar dosanya daripada merampas harta orang lain, lebih besar dosanya daripada mencuri,
lebih besar dosanya daripada berzina, lebih besar dosanya daripada minum khamar. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa itu kemaksiatan yang mengintai kita di tengah padatnya agenda hari raya tersebut? Yaitu kemaksiatan meremehkan, menyia-nyiakan, bahkan meninggalkan sholat fardu. Kita lihat betapa banyak kaum muslimin, saudara-saudara kita, atau bahkan kita sendiri lalai, menyia-nyiakan, meremehkan, bahkan meninggalkan dengan alasan agenda yang padat. Kita meninggalkan sholat fardu. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, Innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sholat adalah kewajiban dan waktunya sudah ditentukan. Untuk siapa? Untuk orang yang beriman. Sehingga kita harus melaksanakan sholat karena itu kewajiban dan dilaksanakan pada waktunya. Tidak boleh kita ulur-ulur, tidak boleh kita tunda-tunda dengan alasan apapun, bahkan kita remehkan dan kita tinggalkan. Karena sholat bahkan termasuk rukun Islam yang 5. Dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, Rasulullah mengatakan, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara, dan di antara 5 perkara tersebut adalah wa iqamis shalah, menegakkan sholat fardu. Sehingga ketika seseorang meninggalkan sholat fardu, sama saja dia meruntuhkan agamanya. Dalam hadis yang lain, dalam hadis sahabat yang mulia Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, Inna awwala ma yuhasabu bi'al-abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihitung di hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Sholat menjadi parameter amal yang pertama kali dihisab. Ketika sholatnya baik, maka orang tersebut termasuk orang yang beruntung dan berhasil. Sedangkan apabila sholatnya rusak, maka orang tersebut termasuk orang yang rugi dan gagal. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam hadis Jabir bin Abdillah, Rasulullah mengatakan, Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Menunjukkan betapa agungnya sholat. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim beliau mengatakan, ketika seseorang meninggalkan sholat, maka tidak ada lagi batas antara dirinya dengan kekafiran. Kaum muslimin jamaah sholat Id rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang menarik dari kehidupan kaum salaf, orang-orang salih zaman dahulu, yang menunjukkan betapa mereka ini generasi yang sangat mengagungkan sholat, sangat memperhatikan sholat. Kisah tentang detik-detik wafatnya Khalifah Umar bin Khattab dikisahkan oleh Sa'id Ibn Musayyib rahimahullah ta'ala. Ketika itu di bulan Dzulhijjah, di tahun 26 Hijriah, di waktu subuh, seperti biasa Khalifah Umar Ibn Khattab keluar dari rumahnya untuk memimpin sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Kemudian beliau pun masuk ke masjid dan memulai rakaat yang pertama, sholat subuh. Tidak diketahui waktu itu ternyata ada seorang budak dari Persia, Abu Lu'lu' al-Majusi, yang menyelinap di barisan kaum muslimin. Dan saat itu kondisi masjid tidak seperti sekarang, minim penerangan, tidak ada lampu, ditambah kondisi subuh,
sehingga tidak diketahui siapa yang berdiri, siapa yang duduk, siapa yang menyelinap, tidak diketahui. Menyelinap Abu Lu'lu' al-Majusi laknatullah alaih. Dia menyiapkan sebilah pisau yang sudah dilumuri dengan racun, berniat untuk membunuh Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Khalifah Umar hampir menyelesaikan rakaat yang pertama salat subuhnya, tiba-tiba Abu Lu'lu' ini maju ke depan dan menikam Khalifah Umar dengan 3 kali tikaman. Salah satu tikaman tepat mengenai lambungnya. Robeklah perut sahabat yang mulia Khalifah Umar. Darah deras bercucuran, tetapi Khalifah Umar bertahan. Dia tetap melanjutkan memimpin salat subuh berjamaah. Hingga akhirnya karena derasnya darah yang keluar, beliau pun jatuh pingsan. Sahabat yang berada di saf terdepan melihat kejadian ini, kemudian berusaha menangkap Abu Lu'lu'. Sahabat Abdurrahman bin Auf melempar mantelnya. Kemudian Abu Lu'lu' berusaha lari dengan menyabet-nyabetkan pisaunya. 13 sahabat terluka, 7 diantaranya meninggal dunia. Sebelum berhasil ditangkap, Abu Lu'lu' al-Majusi ini kemudian membunuh dirinya. Dia bunuh diri, tewas bunuh diri. Kemudian Abdurrahman bin Auf maju ke depan, menggantikan sebagai imam salat subuh dan membaca bacaan dengan bacaan yang paling ringkas di sejarah zaman sahabat Nabi. Beliau membaca surat Inna a'tayna kal kautsar. Selesai salat subuh, sahabat Umar dalam kondisi pingsan dibopong ke dalam rumahnya, dibawa ke rumahnya dalam kondisi pingsan dan sekarat. Perutnya terbuka, lambungnya terbuka, terburai. Orang-orang berusaha untuk membangunkannya, tetapi beliau tidak juga sadar. Kemudian orang-orang saling berbisik dan di antara mereka memberikan ide. Khalifah Umar adalah orang yang sangat mengagungkan sholat. Coba dibisikkan di telinganya suara adzan. Maka majulah seseorang memperdengarkan adzan di telinga Khalifah Umar, dan subhanallah, orang dengan kondisi sekarat, perutnya terburai, lambungnya terbuka, pingsan, tetapi ketika mendengar adzan, beliau langsung bangun. Dan subhanallah, yang pertama kali beliau katakan adalah, bukan bawa saya ke tabib, bukan berikan saya obat, bukan. Tapi beliau mengatakan, as-salan nas. Apakah manusia sudah sholat? Karena beliau tahu, ketika beliau pingsan, beliau belum menyelesaikan sholat subuh. Sehingga ketika beliau siuman, beliau mengatakan, as-salan nas. Apakah manusia sudah sholat? Begitu beliau mengagungkan sholat, dalam kondisi sekarat masih memikirkan sholat. Kemudian beliau mengatakan kalimat yang terkenal, la islama liman tarakas sholat. Tidak ada bagian Islam, tidak disebut muslim orang yang meninggalkan sholat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bandingkan kondisi sahabat Umar, Khalifah Umar, dengan saya, dengan kita saat ini. Kita ini sehat, tidak sakit, tidak sekarat, tetapi ketika mendengar adzan terkesan begitu saja, lewat begitu saja, tidak ada rasa pengagungan sama sekali. Malu jamaah kita dengan Khalifah Umar, malu kita dengan sahabat Umar. Beliau dengan kondisi sekarat pun tetap berdiri melanjutkan sholatnya, yang membuat beliau meninggalkan sholat karena beliau pingsan. Dan ketika bangun pun beliau langsung mengatakan, as-salan nas. Apakah manusia sudah sholat? Kaum muslimin jamaah sholat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Maka mari kita agungkan sholat fardu
kita perhatikan sholat kita, jangan kita remehkan, jangan kita tinggalkan, dan kita kerjakan sesuai dengan waktunya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya kita tutup khutbah kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Indonesia wa fi Palestina wa fi Suriah wa fi mamlakah Saudiyah wa fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.